Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang aplikasi gateway ya. Nah, saat kita bikin aplikasi, itu kan sering banget ya aplikasi kita itu integrasi dengan third party aplikasi yang lainnya. Misal teman-teman mungkin integrasi sama bank, sama e-wallet, atau logistik partner, atau mungkin email provider, atau SMS provider. Artinya itu adalah third party application. Nah, pertanyaannya gimana kalau ternyata aplikasinya tersebut misalnya bermasalah? Misal teman-teman pakai integrasi dengan bank, tiba-tiba banknya itu bermasalah. Apa yang terjadi? Apa aplikasi kita ikutan bermasalah juga? Nah, sebenarnya ada pattern atau solusi yang bisa teman-teman implementasikan, yaitu teman-teman bisa bikin aplikasi gateway. Nah, di sini kita akan bahas apa itu aplikasi gateway dan kenapa teman-teman penting banget bikin aplikasi gateway. Yuk kita bahas. Oke, kita klarifikasi dulu ya. Jadi ini bukan API gateway ya. Jadi beda ya. Jadi jangan samakan ini dengan API gateway ya. Jadi kalau teman-teman sering banget nih ngebahas API gateway, ini sedikit berbeda ya. Jadi gateway di sini itu adalah abstraksi untuk aplikasi eksternal ya. Jadi anggap aja kalau kita punya sistem, itu aplikasinya kita bilang aplikasi internal kita, lalu kan pasti akan integrasi dengan aplikasi di luar atau eksternal, atau kita bilang third party application. Nah, gateway di sini itu digunakan untuk abstraksi untuk komunikasi dengan aplikasi-aplikasi eksternal atau third party application. Nah, sebenarnya sih banyak juga yang sudah provide ya atau menyediakan layanan seperti ini. Mungkin teman-teman sering dengar tentang payment gateway misalnya, atau logistik gateway gitu ya, atau SMS gateway yang menawarkan seperti itu. Itu juga kita bilang namanya adalah aplikasi gateway ya. Jadi mengabstraksi teknologi-teknologi atau integrasi dengan partner-partner yang lainnya. Nah, tapi di sini fokus videonya itu kita bukan integrasi dengan dengan penyedia gateway, enggak. Tapi kenapa kita juga perlu bikin sistem gateway buat internal aplikasi kita. Oke, kita coba bayangkan misalnya teman-teman bikin sistem ya, dan di dalamnya itu ada banyak aplikasi, lalu kita tidak punya aplikasi jenis gateway ini. Nah, contohnya skenarionya teman-teman punya 10 aplikasi internalnya gitu ya. Nah, di mana 10 itu butuh ngirim SMS misalnya. Nah, tanpa kita punya gateway, otomatis kita akan 10 kali integrasi dengan SMS gateway terpisah, misalnya Twilio, misal aja gitu ya. Jadi semua aplikasi itu, yang 10 itu akan integrasi langsung dengan Twilio-nya misalnya. Atau teman-teman misalnya tiba-tiba mau nambahin, oke saya mau aplikasinya itu mengirim push notification. Yang terjadi adalah semua aplikasinya, artinya 10 kali kita akan integrasi juga dengan contohnya Firebase untuk mengirim push notification ke mobile app-nya. Nah, terus apa yang terjadi kalau misal aja Twilio lagi bermasalah misalnya? Artinya semua 10 aplikasi yang tadi itu bisa jadi down untuk fitur SMS-nya. Nah, atau kayak tadi Firebase-nya contohnya bermasalah, ya otomatis 10 aplikasi tadi ya, itu juga akan bermasalah integrasi dengan push notification-nya. Nah, jadi solusinya akhirnya ya kita biasanya akan menambahkan lebih dari satu provider. Misalnya teman-teman pakai misal aja provider A dan provider B. Jadi nanti harapannya kalau provider A itu bermasalah, kita akan switch ke provider B. Nah, tapi akhirnya semua logic ini harus kita simpan ke semua aplikasi. Jadi kalau ada 10 aplikasi yang perlu integrasi dengan SMS gateway, teman-teman akan implementasi logic yang tadi ya, yang punya 2 SMS provider itu di semuanya. Ini untuk maintenance sudah pasti bakal jadi mimpi buruk. Oke, sekarang gimana kalau kita punya aplikasi gateway? Nah, misal aja ya, untuk mengirim pesan SMS misalnya atau email atau push notification, kita akan bikin satu aplikasi namanya adalah notification gateway. Nah, jadi nanti ya, semua interaksi dengan third party itu kita lakukan di satu aplikasi aja, yaitu adalah notification gateway. Jadi dengan seperti ini nanti semua aplikasi yang butuh pengiriman, contohnya SMS, email, atau notifikasi, itu cukup koneksi ke aplikasi gateway ini aja. Jadi kalau tadi kita punya 10 aplikasi, ya 10-nya itu cukup integrasi ke satu gateway ini aja. Jadi kompleksitas integrasi ya ke third party-nya itu dienkapsulasi di satu tempat aja. Jadi semua orang tuh nggak perlu tahu lagi gimana caranya integrasi yang kompleks dengan third party. Jadi cukup dilakukan di satu aplikasi gateway ini. Nah, nanti juga kalau misalnya ada update API terbaru misalnya gitu ya, atau bahkan mau ganti provider misalnya ya,
Contohnya teman-teman pakai SMS provider A, pindah ke SMS provider B. Nah, itu cuma update di aplikasi gateway-nya aja. Jadi aplikasi yang lain itu nggak perlu, karena aplikasi yang lain itu kalau mau ngirim apa-apa, itu cukup connect ke aplikasi gateway-nya. Jadi semua kompleksitasnya itu dihandle oleh si gateway-nya. Jadi otomatis ini akan lebih gampang untuk di-maintain. Salah satu keuntungannya kalau kita punya aplikasi gateway ini, itu kita bisa implementasi yang namanya fallback secara seamless. Jadi misal aja kayak tadi ya kejadiannya, ada satu provider yang lagi down atau bahkan maintenance ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau yang tadi kan otomatis semua orang akhirnya atau semua aplikasi itu harus implementasi fallback ke provider yang lainnya. Nah, kalau ini nggak perlu dilakukan di semuanya. Kita cukup lakukan di aplikasi gateway-nya. Misal nih, teman-teman misalnya connect ke bank gitu ya. Teman-teman kalau mau melakukan pembayaran misalnya harus pakai bank misalnya ya. Nah, kita bikin payment gateway di aplikasi kita misalnya ya. Nah, nanti dia yang connect ke banknya. Nah, ketika ternyata banknya itu lagi down atau lagi maintenance misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa otomatis logic di aplikasi si gateway-nya itu langsung pindah. Oke, ternyata bank A itu lagi maintenance atau lagi down, maka kita akan switch ke bank B. Atau bahkan switch ke bank C. Itu secara seamless ya, tanpa disadari sama aplikasi yang lain yang connect ke payment gateway aplikasi kita. Jadi itu otomatis secara user experience ya dari aplikasi lain, itu tidak merasa ada down sama sekali. Nah, jadi logic seperti itu kita bisa tempatkan secara seamless di aplikasi si gateway yang kita buat. Jadi aplikasi lain itu cuma mikirnya ya udah nih tolong proseskan paymentnya, pokoknya diproses aja gitu ya. Nah, nggak perlu tahu tuh dia pakai bank mana atau fallback kemana dan lain-lain. Jadi logic fallback-nya itu cukup ditulis sekali aja di gateway dan otomatis dipakai oleh semua aplikasi internal kita. Salah satu kelebihannya kalau kita punya aplikasi gateway ya, itu otomatis ketika ada masalah atau bug itu akan terpusat di aplikasi gateway-nya aja. Jadi contohnya kalau ada bug integrasi dengan third party-nya, contohnya responsnya berubah kah, atau mungkin ada kasus-kasus yang tiba-tiba ada ngebug gitu ya. Nah itu fix-nya tuh cukup sekali aja di aplikasi gateway-nya. Nah kalau kita nggak punya aplikasi gateway ini ya, teman-teman harus connect ke semua bank di semua aplikasi atau connect ke semua SMS provider di semua aplikasi. Otomatis kalau ada bug integrasi, itu kita harus fix di semua aplikasi. Kalau ada 10 aplikasi yang perlu ya, 10-10-nya kita harus fix juga. Nah, bahkan ini mungkin timnya bisa beda, artinya deploy terus-terusan ya, banyak aplikasi yang harus di-deploy, dan ini bisa makan waktu berhari-hari juga gitu ya. Nah, dengan kita punya gateway, itu cukup fixnya sekali aja, di-deploy di gateway-nya, dan semua aplikasi itu otomatis dapat versi yang paling terbaru. Jadi nggak perlu pusing lagi di-maintain di semua aplikasi. Jadi otomatis secara maintenance ya, menggunakan gateway itu otomatis lebih mudah, gampang diprediksi, dan yang pasti ya lebih enak ya ke depannya itu kalau ada masalah langsung di-fix di satu tempat aja. Oke, tadi kita bahas yang enak-enaknya aja nih. Tapi teman-teman juga harus perhatikan ya kalau punya aplikasi gateway ini. Nah, jadi ada bad part-nya juga ketika teman-teman bikin aplikasi gateway untuk integrasi dengan third party. Nah, kenapa? Karena semua aplikasi ketika nanti mau terkoneksi atau berintegrasi dengan third party, dia akan pakai gateway ini. Artinya apa? Gateway ini akan menjadi titik kritis ya. Jadi jangan sampai aplikasi gateway ini down. Kenapa? Karena kalau aplikasi gateway ini down, maka semua aplikasi kemungkinan akan down juga. Kenapa? Karena ini akan jadi single point of failure yang baru. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ini down, contohnya aplikasi teman-teman punya payment gateway. Ketika payment gateway-nya down, otomatis semua ya, ketika melakukan pembayaran itu nggak bisa. Teman-teman punya notification gateway. Ketika ini down, maka semua aplikasi itu tidak bisa ngirim notifikasi lagi. Nah, jadi ketika teman-teman bikin aplikasi gateway, ini wajib desain sistemnya itu harus serius ya. Harus mikirin gimana caranya high availability-nya ya, monitoring-nya gitu ya, alerting-nya, rate limiting-nya. Jadi ini harus benar-benar dipikirin ya. Jadi ini kita anggap sebagai inti dari infrastruktur sistem kita. Jadi jangan sampai bikin aplikasi gateway itu asal-asalan. Oke, jadi itu teman-teman ya, materi tentang application gateway tadi ya. Jadi ada banyak banget ya, ketika teman-teman nanti kerja di perusahaan yang besar itu ada banyak banget aplikasi-aplikasi gateway. Contoh yang paling simple ya, contoh yang saya mau bahas misalnya
Ada yang payment ya, payment gateway otomatis ya buat connect ke beberapa payment gateway atau bank. Ada juga logistik gateway untuk koneksi ke beberapa logistik provider contohnya. Atau kayak tadi notification gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Nah, jadi ada banyak banget tuh. Nah, jadi teman-teman kalau nanti kerja di perusahaan besar ya, atau bahkan mungkin sekarang, itu jangan heran kalau ada jenis-jenis aplikasi gateway seperti ini. Karena ini memang lumrah ya diadopsi di perusahaan-perusahaan besar. Oke, mungkin itu aja ya vlog singkat kali ini. Kalau teman-teman ada ide, kritik, atau saran, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe jangan